Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Bantul, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Ibu Titi Sunarti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang terhormat Wakil Bupati Bantul atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul atau yang mewakili, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul atau yang mewakili, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul atau yang mewakili, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul atau yang mewakili, Kepala Dinas DP 3A P2KB atau yang mewakili, Ketua BNNK Kabupaten Bantul atau yang mewakili, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bantul atau yang mewakili, Panewon Kapanewon se-Kabupaten Bantul, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul, calon Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia se-Kabupaten Bantul periode 2023-2026, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Rabbul Izzati yang telah memberikan rezeki hingga kita diberikan kesempatan untuk hadir hingga siang hari ini. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara pada siang hari ini menurut keyakinan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita lafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kepada Saudari Novia disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia baikku, akan
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya ikrar kepemudaan oleh Saudara Asruri Faisal. Kepada Saudara Asruri Faisal disilahkan. Deklarasi Pemuda Indonesia. Indonesia adalah ahli waris cita-cita bangsa yang sah dan sekaligus adalah generasi penerus yang telah ikut meletakkan dasar-dasar kemerdekaan bangsa Indonesia dengan melewati suatu simponi perjuangan yang panjang. Tapak-tapak sejarah di belakang kami adalah kesaksian yang paling nyata dan tonggak kebenaran tentang usaha dan pengorbanan yang tiada taranya. Telah memberikan kesadaran dan tanggung jawab kepada kami untuk kami teruskan sebagai pesan suci. Kami, pemuda Indonesia, menyadari sepenuhnya dengan khidmat menangkap getaran Sumpah Pemuda yang menghariskan dan mewejawantahkan tekad suatu bangsa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan satu piranti kesatuan dan persatuan lainnya. Sangsaka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami bertekad untuk mengerahkan upaya dan kemampuan guna menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran kami sebagai suatu bangsa yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga dan ikut serta melaksanakan haluan negara yang menjadi panutan bagi langkah-langkah kemudian. Oleh sebab itu, pengabdian yang menjadi tanggung jawab kami selaku generasi muda masa kini adalah keharusan diri menyatukan tenaga dan pikiran untuk ikut serta mengisi kemerdekaan dengan lebih segera mempercepat pembangunan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Kami menyadari sepenuhnya akan panggilan dan makna kami sebagai kaum muda adalah salah satu faktor penggerak untuk suatu yang lebih berarti bagi terciptanya cita-cita bangsa Indonesia menuju yang lebih tinggi dan luhur demi terciptanya masa depan yang lebih baik. Di hadapan kami terbentang masa depan dan hasil pembangunan bangsa kami, generasi muda, dan hasil pembangunan adalah masa depan itu sendiri. Oleh karena itu, generasi muda, pembangunan, dan masa depan adalah suatu yang tak dapat dipisahkan. Dengan rasa tulus dan ikhlas, menyatakan diri, berhimpun dalam langkah dan bergerak bersama demi pembangunan masa depan dan terciptanya cita-cita generasi muda Indonesia. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyatakan dengan resmi berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia
Jakarta, 23 Juli 1973. Atas nama Pemuda Indonesia. Terima kasih. Kepada Saudara Asrori Faisal diucapkan terima kasih. Rangkaian acara selanjutnya, prosesi pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia se-Kabupaten Bantul periode 2023-2026 kepada Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul, Saudara Durori SPDI MPD, disilahkan. Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul nomor 01 garing A garing SK DPD KNP Bantul garing 4 garing 2023 dan seterusnya tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia masa bakti 2023-2026. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul menimbang A dan seterusnya, mengingat A dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Keputusan Musyawarah Kecamatan Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPD KNP Kabupaten Bantul nomor 01/tam/mus/4/2023 tentang formatur Musyawarah Kecamatan KNPI Kabupaten Bantul. Memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul tentang susunan, komposisi, dan personalia Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan masa bakti 2023-2026. Pasal 1. Mengesahkan susunan, komposisi, dan personal Dewan Pengurus Kecamatan KNPI Kecamatan hasil musyawarah Kecamatan bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan DPD KNPI Bantul tahun 2023 yang berlangsung di Bantul. 2. Komposisi dan personalnya Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan pada saat di atas secara terbit terdapat pada lampiran yang merupakan berita terpisahkan dengan keputusan ini. Pasal 2 dan 3 dan seterusnya. Pasal 4. Keputusan ini berlaku secara ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 April 2023. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul, Ketua Muhammad Farid dari PSC, ditandatangani Sekretaris Durori. Berikut kami bacakan personilnya DPK Kabupaten Bantul, mohon yang disebutkan untuk mempersiapkan diri di podium. Komposisi dan personalia Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Bambang Lipuro masa bakti 2023-2026. Ketua Dina Nur Halifah, Sekretaris Muftihah Rahmawati, Bendahara Amrizal Kurniawan. DPK Kecamatan Bangun Tapang, Ketua Ismail Setiabudi, Sekretaris Muhammad Mujadid, Bendahara Nunung Zulianto. DPK Kecamatan Bantul, Ketua Rudito Adani, Sekretaris Fatolani, Bendahara Aprianabi. DPK Kecamatan Lino, Ketua Sugandi, Sekretaris Eko Santoso, Bendahara Hintan Susana. DPK Kecamatan Imogiri,
Ketua Ahmad Mutohar, Sekretaris Miftahur Razi, Bendahara Ihvan Ahmadi. DPK Kecamatan Jedis, Ketua Krisna, Sekretaris Miftahul Jannah, Bendahara Indra Gunawan. DPK Kecamatan Kasian, Ketua Anang Dwi Rahmanto, Sekretaris Suwarta, Bendahara Mufliha. DPK Kecamatan Kretek, Ketua Ayu Septiara, Sekretaris Ahmad, Bendahara Galih Maharani. DPK Kecamatan Pandak, Ketua Rian Hartamto, Sekretaris Muhammad Ihsanuddin, Bendahara Adinda Dewi Saputri. DPK Kecamatan Pajangan, Ketua Prasetyo Lestari, Sekretaris Jun Indra Trisna, Bendahara Anin Rodahat. DPK Kecamatan Piungan, Ketua Riza Fatawi, Sekretaris Muhammad Syaifuddin, Bendahara Maya Latifah. DPK Kecamatan Pleret, Ketua Ibnus Sakan Al Faisal, Sekretaris Nur Azizah, Bendahara Ahmad Nur Soim. DPK Kecamatan Pundong, Ketua Nur Syaifuddin, Sekretaris Ratmanto, Bendahara Raidatul Mukallidah. DPK Kecamatan Sanding, Ketua Gayuh Pambudi, Sekretaris Elvi Pritasari, Bendahara Ratih Putri Rinjani. DPK Kecamatan Sedayu, Ketua Kasiono, Sekretaris Bayu Arif Septiawan, Bendahara Yuga Warisman. DPK Kecamatan Sewon, Ketua Indarto, Sekretaris Aditya Bayu Krisnanto, Bendahara Dian dari Siti Nur. DPK Kecamatan Serandaan, Ketua Galih Berlian, Sekretaris Anita Sri, Bendahara Ahmad Royan. Demikian pembacaan surat keputusan DPD KMP Kabupaten Bantul kepada Saudara Ketua untuk berkenan melantik DPK se-Kabupaten Bantul. Pembacaan janji pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul periode 2023-2026. Bersedia untuk saya lantik? Sedia. Berdasarkan hasil musyawarah daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2023, saya katakan bahwa pengurus daerah Komite Nasional Kabupaten Bantul dengan ini melantik saudara-saudara menjadi pengurus Dewan Pengurus Kecamatan KMPI Kabupaten Bantul masa bakti 2023-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lagi dan bantu kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan. Sebelum saudara dilantik, saya mohon untuk
bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta tata laksana organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Penyerahan Pataka dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul kepada perwakilan Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia se-Kabupaten Bantul periode 2023-2026. Kibarkan paji-paji Komite Nasional Pemuda Indonesia dan kepemudaan di seluruh pelosok daerah Kabupaten Bantul. Siap bersedia. Kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia beserta Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul berkenan untuk meninggalkan tempat acara. Kepada seluruh Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia se-Kabupaten Bantul periode 2023-2026 diperkenankan kembali ke tempat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya istirahat. Kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, diperkenankan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Tidak mengurangi kenikmatan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, dalam menikmati hidangan yang telah tersedia, acara akan kami lanjutkan. Rangkaian acara selanjutnya, sambutan Bupati Bantul yang akan diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul kepada yang terhormat Ibu Dr. Titi Sunarti, Magister Pendidikan, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Kalau semangat pagi harus keras-keras ini. Semangat pagi. Semangat pagi. Sekali lagi yang utara. Semangat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita diberi kesempatan, kesehatan, kenikmatan umur sehingga kita dipertemukan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah yang saat ini mungkin hadir diwakili ataupun dari organisasi perangkat daerah yang berada di unit yaitu di Kapanewon, Bapak Ibu Panewon atau yang mewakili, yang saya hormati dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah KNPI beserta seluruh jajaran, dan yang berbahagia seluruh jajaran Dewan Pengurus Kecamatan atau Kapanewon KNPI dari Pak Kapanewon Sedayu sampai ujung timur Piungan dan ujung selatan Kretek Sanden. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohonkan izin dari Bapak Bupati Bantul sekaligus Bapak Kepala Dinas karena beliau bersamaan dengan agenda yang lain sehingga memberikan amanah kepada saya untuk berada di sini. Kami atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada jajaran DPD KNPI yang sudah menyelenggarakan pelantikan DPK se-Kabupaten Bantul dan yang sudah dilaksanakan baru saja. Kami juga tetap meminta nanti kerjasama dan sinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang selama ini memang KNPI itu menjadi salah satu motor dan salah satu pilar dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kalau kita menengok sejarah, pemuda itu sudah berperan sejak kemerdekaan. Dulu yang mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan itu adalah para pemuda. Para pemuda yang saat itu mendesak sehingga tanggal 17 Agustus bisa diproklamasikan kemerdekaan. Di era setelah kemerdekaan, para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan juga berikrar bersama-sama melalui Sumpah Pemuda. Dan inilah momen-momen di mana para pemuda itu betul-betul berperan. Bahkan di masa Orde Lama, pergantian suksesi kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru itu juga dipimpin oleh kami. Merupakan organisasi ormas dari mahasiswa, para mahasiswa. Suksesi dari Orde Baru ke Orde Reformasi juga dipimpin oleh para pemuda, para mahasiswa. Dan inilah para pemuda-pemuda kita yang saat ini berada di depan kita dari DPD sampai DPK itu sudah bertekad, berikrar, bersemangat untuk mensukseskan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Bantul khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Dan memetik salah satu ungkapan Bapak Insinyur Soekarno, beri aku 1000 orang tua maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Artinya apa? Pemuda ini masih memiliki potensi yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Maka kalau orang tua itu 1000, pemuda dibandingkan 10 saja cukup. Karena ekspektasi pemuda ini yang luar biasa, semangatnya, tenaganya, idenya, pemikirannya. Maka kami berharap KNP ini bisa mendorong
para pemuda itu untuk menjadi pemuda-pemuda yang mandiri, dan terus senantiasa KNP ini juga membantu kami dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Itu harapan dari kami. Dan di kita ini saat ini kan Indonesia mau menuju Indonesia Emas tahun 2045, yaitu usia emas di mana usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan itu dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Indonesia akan menjadi negara maju sejajar dengan negara-negara maju lain di dunia. Dan kita juga didukung saat ini, kita ini berada pada bonus demografi. Mulai Juni 2022 kita ini berada pada bonus demografi di mana usia muda, usia produktif itu mencapai 69%. Artinya pemuda itu lebih banyak daripada usia-usia yang tua, usia tidak produktif. Nah, inilah yang menjadi modal bagi pembangunan kita, termasuk di Kabupaten Bantul ini. Maka melalui KNP ini harapan kami nanti para pemuda ini bisa menjadi pelopor, membantu dalam pembangunan di Kabupaten Bantul ini. Pembangunan terutama dalam kualitas pemudanya. Nah, di era yang sekarang ini, era revolusi industri 4.0 ini, kita membutuhkan 4 kompetensi dalam pembangunan ini yang dikenal dengan 4C, yaitu adalah creativity. Bagaimana pemuda-pemuda kita ini harus mampu berkreasi, memiliki kreativitas. Yang kedua adalah critical thinking. Para pemuda itu sekarang harus mampu berpikir kritis, menyikapi kondisi yang sekarang ini, berpikir kritis, kreatif, kemudian harus bisa membangun kolaboratif atau harus bisa bekerja sama dengan yang lain. Dan yang keempat adalah C, yang keempat komunikatif. 4C ini harus dimiliki oleh pemuda kalau mau menjadi modal dasar untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. 4C ini. Nah, bagaimana para pemuda bisa menyikapi adanya bonus demografi ini? Kami harapkan para pemuda selain memiliki 4C ini, para pemuda juga harus memiliki 4 hal yang harus dipersiapkan. Melalui KNPI kami mohon nanti dibantu untuk mempersiapkan 4 hal ini. Yang pertama, para pemuda harus bisa memahami potensi dirinya, mengenali potensi dirinya. Potensi saya itu apa? Potensi saya yang harus kami bekali apa? Karena potensi diri itu tidak harus dalam aspek akademik, Bapak Ibu. Banyak orang yang berhasil, tokoh-tokoh dunia yang berhasil ya, menjadi atlet, menjadi artis. Kalau di kita ada Soimah itu tidak dengan kompetensi akademik, tapi dengan kompetensi seninya bisa menjadi orang yang sukses. Artinya kita harus memahami, kenali potensi yang ada di diri kita masing-masing. Itu yang harus diarahkan oleh para KNPI. Ya. KNPI nanti dalam wadahnya itu bisa mengarahkan pemuda-pemuda ini untuk mengenali potensi diri. Yang kedua adalah para pemuda ini harus paham teknologi terkini. Kita ini hidup di era global. Teknologi itu menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi sebuah keniscayaan. Maka nanti harapannya para pemuda ini bisa menjadi pemuda-pemuda yang paham teknologi terkini. Cukuplah orang tua seusia saya ke atas ini yang jadul-jadul. Pemuda tidak boleh ada yang jadul lagi. Pemuda-pemuda ini harus paham teknologi. Karena sekarang era digital, apa-apa serba digital. Maka teknologi informasi ini menjadi sebuah keniscayaan dan kebutuhan. Dan itu yang harus teman-teman dari KNP itu betul-betul dikuatkan untuk para pemuda-pemuda di tingkat Kapanewon. Kemudian yang ketiga, terkait dengan apa yang harus dipersiapkan untuk era global ini dalam mengisi kemerdekaan menuju Indonesia Emas, yaitu harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Sekarang ini adalah era industri.
Yang berkembang adalah era industri karena kita menuju menjadi negara maju di mana sektor utamanya nanti adalah industri. Maka harapannya pemuda-pemuda ini harus sudah dikenalkan dengan kebutuhan-kebutuhan industri. Maka pelatihan-pelatihan di tingkat kepemudaan, KNPI kalau menyelenggarakan pelatihan itu disiapkan pelatihan itu yang juga membekali kompetensi pada industri. Dan yang keempat adalah bisa memiliki kompetensi tentang wirausaha. Karena sekarang ini persaingan ketat sekali, jangan sampai pemuda itu tergantung pada pencari kerja. Pemuda ini harus didorong untuk menjadi wirausaha yang sukses. Sekarang ini kan banyak aneka makanan, aneka produk kekinian yang merupakan produk dari generasi-generasi muda. Pemuda pelopor itu juga perlu dikembangkan. Pemuda pelopor di Kabupaten Bantul ini sudah terkenal menjuarai di tingkat nasional, maka KNP ini harus bisa membentuk pemuda-pemuda pelopor, pemuda-pemuda yang betul-betul bisa berperan aktif dalam memajukan Kabupaten Bantul. Maka nanti melalui Dinas Dikora, bidang Kora, kami selalu mendampingi teman-teman dari KNP ini untuk bagaimana menjalankan program rencana aksi yang sudah disusun sehingga nanti program-program itu dapat terlaksana. Dan harapan kami program-program sinergi dari Dewan Pengurus Kapanewon ini, kecamatan ini juga harus membreakdown dari visi dan misi dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Itu yang harus di-breakdown menjadi program kerja yang dikembangkan di tingkat daerah maupun di tingkat kecamatan. Dan akhirnya selamat sekali lagi kepada DPD, jajaran pengurus DPD KNPI yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan selamat kepada DPK se-Kabupaten Bantul yang hari ini dilantik. Ini adalah legalitas dan yang mengesahkan bahwa kalian semua, teman-teman semua ini sudah siap untuk bekerja. Kalian sudah punya SK, sudah punya legalitas, disaksikan oleh Bapak Panelu masing-masing. Itu artinya legal, kalian sudah memiliki legalitasnya yang bisa kalian jadikan dasar acuan untuk menyusun program dan melaksanakan program. Tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan DPD KNPI di Kabupaten Bantul dan lakukan komunikasi terus dengan Panelu di wilayah kalian masing-masing sehingga nanti ada sinergi antara DPD, DPK dan Panelu, terutama juga dengan Dinas Dikora yang menjadi pengampu atau membidangi di KNPI ini. Dan sekali lagi kami titip ada 2 PR untuk Bapak Ibu Panelu maupun KNPI. Kita punya 2 PR terkait dengan kepemudaan. PR yang pertama adalah karakter. Kita ini prihatin Bapak Ibu dengan karakter anak-anak muda sekarang ini. Bahkan kami melalui pendidikan karakter bersinergi ini banyaknya kasus yang ada di daerah kita. Anak-anak SMP kenakalan kejahatan jalanan, klitih yang dikenal dengan klitih. Kemudian juga kemarin belum lama ini ditemukan, kita koordinasi dengan Polres, ada anak-anak muda kita ini yang ber-TikTok tapi nantang, ya. TikTokan tapi nantang orang untuk berkelahi. Nah ini kemarin baru kita koordinasi dengan Polres. Kemudian ada lagi tawuran di daerah Otorono belum lama ya. Itu juga kasus-kasus seperti ini banyak sekali yang sekarang menjadi keprihatinan kita. Maka kami berharap para DPK dan DPD nanti itu juga berfokus membantu dalam penguatan karakter anak-anak muda ini. Baik itu yang ada di masyarakat, syukur kalau bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah itu lebih bagus lagi. Yang kedua adalah kasus PR yang besar bagi kita adalah cybercrime. Sekarang ini etika menggunakan medsos para pemuda yang menjadi netizen ini luar biasa. Ya, mencaci maki,
yang menjelek-jelekkan, membuli, body shaming. Nah, ini banyak dilakukan di sini. Nah, KNP ini harus bisa mengatasi permasalahan ini, yang harapan kami nanti bersinergi dengan kami untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia. Kalau kita itu misi di Kabupaten Bantul itu adalah meningkatkan kualitas, mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya istimewa, berkarakter dan berbudaya istimewa. Nah, ini harapannya nanti KNP ini juga bisa bersinergi dengan kami dalam menangani karakter-karakter anak didik maupun pemudanya. Karena para pemuda inilah yang nanti akan menjadi tongkat estafet kepemimpinan. Mungkin yang akan menggantikan Pak Panewu di depan ini ada di antara dari teman-teman semua, adik-adik semua ini. Siapa tahu ada yang menggantikan dimanapun, karena semuanya itu adalah para pemuda yang akan menjadi pemimpin ke depannya, pemegang tongkat estafet kepemimpinan. Hidup para pemuda. Maka harapan kami pemuda-pemuda yang mempelopori dari KNP inilah nanti yang akan bisa mencetak pemuda-pemuda yang betul-betul memiliki 4 kompetensi tadi, memiliki 4 hal tadi, dan memiliki niat memang untuk membesarkan Kabupaten Bantul ini. Dan harapan kami 2 PR yang kami titipkan ini bisa diejawantahkan dalam program-program di KNPI di tingkat pimpinan daerah maupun di tingkat DPK, sehingga 2 PR ini juga bisa teratasi. Kami siap bersinergi, nanti bisa kerjasama melalui bidang pora, bisa berkomunikasi dengan kami. Dan kemarin ketika kegiatan IMABA, Ikatan Mahasiswa Bantul, saya sempat hadir di sana memberikan beberapa materi, dan ternyata materi-materi dari kami, usulan-usulan kami itu sudah diterima, dan besok hari Selasa itu mereka mengajukan audiensi dengan kami untuk membahas tentang beberapa program yang bisa sinergi. Karena nanti harapan kami sumber daya manusia itu menjadi tidak hanya di dinas, tapi juga bidang-bidang dari KNP ini. Terima kasih Bapak Ibu, dan sekali lagi selamat atas dilantiknya, selamat berkarya, selamat bekerja. Mohon dampingannya dari Bapak Ibu Panewu untuk mendampingi adik-adik kita ini yang menjadi aset kita di masa depan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan Dr. Titi Sunarti, Magister Pendidikan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul. Kepada yang kami hormati Saudara Farid Haryanto, Sarjana Ekonomi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Nanti teman-teman kalau saya bilang siapa kita, teman-teman semuanya menjawab pemuda Indonesia. Kalau saya bilang KNPI Bantul, panjenengan sedaya bilang Jaya. Paham gitu? Siapa kita? Kurang keras teman-teman semuanya ya. Siapa kita? KNPI Bantul. KNPI Bantul. Tepuk tangan. Anda bersyukurlah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Ibu Dr. Sunarti Widianingsih MPD, dan jajaran Disporat Pak Bagus,
Dan yang saya hormati dari Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili, atau dari bapak-bapak dinas pariwisata yang mewakili, dinas kebudayaan, dari DP3A, P2KB, dari teman-teman Tagana, terima kasih, dari BNNK, dari Kesbangpol, terima kasih perwakilannya, dan yang luar biasa dari bapak-bapak Panewu di seluruh Kabupaten Bantul. Tepuk tangan untuk Bapak Panewu. Dan yang saya banggakan, teman-teman jajaran DPD KNPI Kabupaten Bantul beserta unsur OKP se-Kabupaten Bantul, dan juga yang saya banggakan dari teman-teman Dewan Pengurus Kecamatan Terlantik yang terdiri dari 17 kecamatan atau kapanewon. Puji dan syukur kepada Allah yang sudah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Pendopo Manggala ini yang luar biasa, bisa bersama-sama untuk menyaksikan pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan se-Kabupaten Bantul. Dan salam dan salam kita berikan junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Untuk yang pertama, masih bulan Syawal, kami dari jajaran DPD KNPI Bantul mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami anak muda selalu banyak salah dan khilafnya dalam bersinergi bersama. Dan saya ucapkan terima kasih kepada bidang organisasi dan kaderisasi sebagai panitia persiapan pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan, luar biasa dalam mempersiapkannya. Dan juga dari teman-teman organisasi jaringan DPD KNPI Bantul, dan juga dari teman-teman wartawan yang sudah hadir. Yang saya banggakan dari teman-teman dari mahasiswa, unsur pelajar dan sebagainya yang sudah hadir pada siang hari ini. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari kegiatan ini jelas kami di 2 tahun 2021, 2022 kita 2021 terjadi pandemi COVID, Bapak Ibu. Maka dari itu Dewan Pengurus Daerah belum bisa mengupgrade lagi Dewan Pengurus Kecamatan. Dan alhamdulillah di tahun ini dengan dukungan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan dan mereorganisasi Dewan Pengurus Kecamatan Kabupaten Bantul, seluruh Kabupaten Bantul dari 17 panewon atau kecamatan, sehingga roda organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan ADRT rumah tangga KNPI Kabupaten berjalan dengan baik dan sesuai administrasinya. Dan ini saya kira bagian dari kita, satu-satunya kabupaten yang sudah terbentuk Dewan Pengurus Kecamatan dari 17, saya kira baru Kabupaten Bantul yang sudah terbentuk. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak-Bapak Panewu, khususnya Bapak-Bapak perwakilan Kapanewon, untuk bersinergi, berkolaborasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibu Sunarti bahwa kita bagian dari penggerak di Kabupaten Bantul
Alhamdulillah Bapak, mungkin Bapak Panewu tidak asing ya untuk melihat teman-teman di Dewan Pengurus Kecamatan ini, karena teman-teman kebanyakan sudah berperan di kapanewon di masing-masing, mungkin menjadi fasilitator di kecamatan atau di desa, atau mungkin dari PKH, atau mungkin juga bertugas sekarang di penyelenggaraan pemilu. Karena kemarin kita sudah banyak bekerjasama dengan KPUD dan Bawaslu. Alhamdulillah teman-teman mayoritas DPD KMPI dan Dewan Pengurus Kecamatan kita hadir bersama-sama mewarnai, mendukung, menjadi petugas penyelenggaraan pemilu, menjadi Panwaslu Kecamatan, PPK, PPS, Pataleh dan sebagainya. Ini bagian dari kita untuk berperan di Kabupaten Bantul. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Dan selanjutnya bahwa tadi Ibu Sukati sudah memberikan PR bagi kita semuanya, dan mungkin PR-nya masih banyak juga yang harus kita kerjakan. Memang benar problematika kepemudaan di Kabupaten Bantul khususnya luar biasa, dan ini harus bersama-sama kolaborasi kita. DPD KMPI Bantul sudah berupaya juga untuk bersama-sama dengan kita memperhatikan, mengapresiasi kepada teman-teman yang selalu aktif dalam pergerakan di lembaga yang berkolaborasi dengan DPD KMPI Bantul. Seperti kita selalu aktif teman-teman menjadi relawan di BNN, ya, menjadi relawan pemuda anti narkoba. Ini terus kita gerakan terus. Mungkin Komandan Sony ada ya, dan Sony ada ya. Nah ini kita apresiasi kemarin menjadi KMPI Award karena dia selalu aktif dengan gatranya, terus mengedukasi anak-anak kita, pelajar SMP, SMA, dan mungkin mahasiswa yang luar biasa, semakin tinggi kita, karena import mahasiswa kita itu semakin banyak juga, sehingga di pinggiran-pinggiran kota Bantul ini bagian dari kita untuk fokus untuk memberikan edukasi di situ. Dan kita juga aktif juga di budaya ya, mungkin dinas kebudayaan, kita juga berperan aktif di kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta. Kita juga selalu eksis dalam memberikan edukasi budaya, sastra dan sebagainya, sehingga kita mengajak pada generasi muda untuk bersama-sama memperkuat kebudayaan kita di Kabupaten Bantul. Itu tak henti-hentinya kita terus begitu. Pariwisata, pemuda sadar wisata, kita terus kuatkan etos kreatif kita, sehingga inovasi kita di dusun-dusun wisata yang berpotensi menjadi bagian dari desa wisata. Alhamdulillah kita selalu eksis, dan alhamdulillah sekjen kita itu menjadi lurah di Sendang Sari. Tepuk tangan Pak Gurori itu kalau desanya nggak maju nanti kita jewer Pak. Jadi Sendang Sari karena menjadi sekjen DPD KMPI Bantul itu ya juga harus maju, karena yang memegang kelurahan Sendang Sari adalah pemuda KMPI Bantul. Karena dari itu monggo Panewu Pajangan bisa mengawasi, mengontrol Pak Sekjen kita ya, Pak Gurori, dan insya Allah Pak nanti lurah-lurah ke depan yang mengisi adalah teman-teman kita di DPD KMPI Bantul dan DPK. Dan selanjutnya bidang kesehatan masyarakat, kita problematika stunting kita juga terus edukasi kita kepada masyarakat. Kita membantu pemberdayaan perempuan dan anak. Kita banyak teman-teman kita yang berkolaborasi dengan lembaga-lembaga, dan kita juga aktif Bu, kita mendata PSK di Pantai Selatan juga kita data Bu. Ini ada pendatanya, ada di sini. Mas Supri mana Mas Supri? Nah, di
PKB ini kita data. Ini yang menjadi penyakit masyarakat di Kabupaten Bantul pun kita data, sehingga ke depan nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Penyakit-penyakit apa yang harus kita satu persatu kita selesaikan. Minuman keras Pak, Bapak, banyak Pak. Kemarin saya audiensi di Kapolres, saya sudah menyampaikan Pak, sekarang itu miras wow luar biasa. Ya, tawuran itu karena dampak dari dia minum miras. Di malam takbiran kemarin Pak, bayangkan itu sarung aja dipakai batunya dibet-beti sarung, jadi perang sarung ya. Nah itu jadi antar laskar takbir itu saling berlempar-lemparan dan saling bertawuran. Ini bagian dari mungkin ada instrumen yang menjadi dirinya itu harus bangga menjadi dirinya sendiri dan menjadi kelompoknya itu harus menang. Nah, ini maka diberi ruang oleh karena itu. Nah maka dari ini DPD KNPI Bantul kemarin bekerja sama dengan DPD seluruh Kabupaten Bantul bersama DPRD DIY kemarin bersama-sama menyelesaikan masalah ini dengan kita berupaya membuat raperda rancangan peraturan daerah tingkat provinsi dulu yang nantinya insya Allah akan diturunkan di Dewan Daerah. Maka dari itu di tingkat provinsi nanti kita buat pergub peraturan gubernur untuk fasilitasi ruang pemuda-pemuda kita sehingga nanti ada ruang untuk edukasi dan ruang untuk memperkuat karakter tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sekjen tadi. Jadi semuanya nanti regulasi yang kuat akan menjadi lebih mudah kita dalam memberikan penyadaran, pemberdayaan dan pembinaan di kepemudaan di Kabupaten Bantul. Semoga kita mengawal bareng-bareng nanti DPD KNPI Bantul menjadi garda yang terdepan nanti untuk kita mengawal Dewan di tingkat provinsi bersama-sama dengan DPD DIY di daerah istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira nanti ketika kita sukses menjadi raperda, menjadi perda di Pergub, insya Allah nanti turunannya akan menjadi perda di Kabupaten Bantul dan kita bisa menjadi penguatan regulasi untuk PR tadi yang banyak untuk bisa bareng-bareng. Dan nanti sekali lagi kolaborasi kepada Bapak Panewu. Kami harapkan untuk bersama-sama teman-teman ini kalau tidak ada dukungan dari Bapak-Bapak semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak semuanya yang hadir pada hari ini karena kepedulian Anda hari ini adalah kepedulian Anda di masa depan Bapak-Bapak semuanya. Karena teman-teman semua ini adalah calon pemimpin masa depan di Kabupaten Bantul sehingga kemajuan saat ini insya Allah akan menambah kemajuan masa depan Kabupaten Bantul. Nah itu saya kira itu saja dari kami. Ada salah dan khilafnya kami dari jajaran DPD KNPI Bantul ngaturaken agung pangapunten. Nasrullah fatul fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Informasi Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, bahwasanya setelah penutupan acara pada sore hari ini kepada seluruh Dewan Pengurus Kecamatan KNPI se-Kabupaten Bantul periode 2023-2026 untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena akan ada sesi foto bersama dan untuk melengkapi daftar hadir. Dan kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia, jikalau ingin tetap berada di tempat dan menikmati hiburan dari kami sangat diperkenankan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia,
Demikian rangkaian acara pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia se-Kabupaten Bantul periode 2023-2026. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara pada sore hari ini. Apabila banyak kata yang kurang tertata, tutur yang kurang teratur, dan ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal kami wasurun fasbiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pengurus KNPI Kecamatan untuk berkenan menuju ke podium untuk melakukan sesi foto bersama. Dan undangan yang berbahagia, jika mengenai untuk pulang, kami ucapkan syukur gondor. Semoga sehat selalu dan selamat sampai tujuan, dan kami ucapkan terima kasih atas berkenan hadir pada acara pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan KNPI se-Kabupaten Bantul. Matur nuwun syukur gondor. Dan pada KNPI Kecamatan untuk segera menuju podium untuk foto bersama. Sekali lagi segera menuju podium untuk menyingkat waktu, mengingat terbatasnya waktu pada sore hari ini. Mohon dibantu Mas Anggoro untuk menata teman-teman KNPI. Bila kita akan jumpa seperti ini, memandang wajah orang sepuas hati. Aku untuk pulang, waktu telah menjelang. Ku ingin hidup 1000 tahun perjumpaan pada siang hari ini. Dilanjut lagi masih semakin. Nanti selesai sesi berfoto bersama, perwakilan dari mas-mas babak KNPI untuk menyanyikan 1-2 lagu. Monggo silakan. Mas-mas atau mbak-mbak yang pernah menyumbangkan sama saya, Mas yang menyanyi.
Gede bisa absen terlebih dahulu gitu. Terlena